Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tugas bahasa bahasa Indonesia dengan judul analisis penggunaan bahasa formal dan ajakan dalam artikel BNN. Untuk anggotanya ada Cici Sumarni, Naila Firjatullah, Nabila Firda, Mona Raffi Akbar, Muhammad Fauzan, Kansar Akikah, Amelia Ramadhani, dan Umi Kalsum. Untuk slide pertama, pendahuluan akan dipresentasikan oleh Umi. Oke, pada pembagian pendahuluan ini kami ingin menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini dibuat dan apa pentingnya analisis bahasa dan artikel BNN. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius, terutama bagi generasi muda di Indonesia. Bahkan dalam data terbaru yang dikutip CNN Indonesia, BNN menyebutkan bahwa sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Jadi masalah ini sudah jelas bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga ancaman bagi masa depan bangsa. Yang kedua, BNN mempubliskan artikel resmi sebagai media edukasi dan kampanye narkoba. Peran BNN sebagai media edukasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, BNN tidak hanya melakukan kegiatan tatap muka, tetapi juga menerbitkan berbagai artikel resmi di situs mereka. Artikel-artikel ini bertujuan memberikan edukasi, imbauan, dan kesadaran publik mengenai bahaya narkoba. Yang ketiga, bahasa formal dan ajakan persuasif. Dalam artikel tersebut, BNN menggunakan bahasa formal dan juga menyisipkan ajakan atau unsur persuasi. Bahasa formal digunakan agar pesan terkesan lebih profesional dan kredibel sebagai lembaga pemerintah. Sementara itu, ajakan seperti mari menjadi generasi muda tanpa narkoba dipakai untuk mengunggah pembaca agar ikut aktif dalam pencegahan narkoba. Yang keempat, penelitian dilakukan untuk menganalisis bentuk bahasa formal dan efektivitasnya dalam kampanye publik. Karena artikel-artikel ini memiliki tujuan edukatif, kami merasa penting untuk menganalisis bagaimana bahasa formal dan ajakan persuasif digunakan. Kami ingin melihat apakah bahasa yang dipakai sudah efektif, sudah jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat atau belum. Jadi, secara keseluruhan, pendahuluan ini menunjukkan bahwa penelitian kami tidak sekadar menganalisis bahasa, tetapi juga melihat bagaimana artikel BNN membangun kesadaran publik melalui pilihan bahasa mereka. Oke, selanjutnya akan dibacakan parameter selanjutnya. Terima kasih Umi. Untuk slide selanjutnya yaitu pembahasan akan dibacakan oleh Kika. Untuk Kika dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu di bagian metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pendekatan analisis dokumen. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengamatan langsung terhadap penggunaan bahasa formal dan bentuk ajakan dalam artikel-artikel edukatif yang langsung diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Sumber data penelitian ini berasal dari 5 artikel yang membahas penyalahgunaan narkoba, pencegahan peran mahasiswa, serta kondisi darurat narkoba di Indonesia. Kelima artikel ini dipilih karena mengandung unsur bahasa formal, lembaga komunitas, serta bentuk ajakan persuasif yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara baca, catat, mengenai analisis dari segi struktur, diksi, penjelasan pesan, serta efektivitasnya dalam konteks komunikasi publik. Kalimat-kalimat yang kurang efektif kemudian diberikan saran perbaikan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kika. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Naila. Untuk Naila dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Kika tadi, yaitu hasil penelitian bagian pertama. Yang pertama itu ada artikel BNN menggunakan bahasa formal khas lembaga pemerintah.
Yang kedua yaitu ciri bahasa formal ditemukan berupa diksi, baku, penggunaan istilah teknis, dan struktur kalimat panjang. Yang ketiga yaitu pemilihan kata cenderung menonjolkan otoritas dan profesionalisme lembaga. Next. Yang kedua yaitu hasil penelitian bagian yang kedua yaitu yang pertama ada artikel mengandung banyak ajakan persuasif baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kata-kata ajakan yang dominan digunakan mari, ayo, imbau, ajak bersama memerangi penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir yaitu arah ajakan terutama ditujukan kepada generasi muda dan mahasiswa agar sadar dan menolak narkoba. Sekian kami kembalikan kepada moderator. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Hah? Mohon maaf, slide yang ini akan dibacakan oleh Cici. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang hasil penelitian pada bagian 3. Yang pertama itu ada beberapa masalah kebahasaan yang ditemukan. Di antaranya yang pertama ada kalimat terlalu panjang sehingga kurang efektif. Yang kedua, ketidakkonsistenan ejaan. Dan yang ketiga, diksi kurang tepat dan struktur berbelit. Dan yang terakhir, perbaikan diperlukan agar pesan lebih komunikatif, mudah dipahami, dan tepat sasaran untuk masyarakat umum. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nabila. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan akan dipresentasikan oleh Fauzan. Untuk Fauzan dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, penggunaan bahasa formal memperkuat cita otoritatif BNN dalam anti narkoba. Penggunaan bahasa formal dalam kampanye anti narkoba dan gaya bahasa ini menciptakan kesan kredibel dan profesional sehingga pesan lebih dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua yaitu ajakan persuasif berperan penting membangun kesadaran publik terutama generasi muda. Ajakan persuasif memiliki peran krusial dalam membantu menolak tawaran narkoba. Selanjutnya, kalimat yang panjang dan istilah teknis berlebihan dapat mengurangi efektivitas pesan kampanye. Kalimat yang terlalu panjang dan istilah teknis berlebihan justru dapat mengurangi efektivitas pesan. Contohnya, penjelasan rumit tentang zat psikoaktif terjadwal mungkin membingungkan masyarakat awam, yang dapat menyebabkan pesan gagal tersampaikan. Yang keempat yaitu komunikasi data dan ajakan dengan struktur kalimat sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, BNN disarankan mengkomunikasikan data dan ajakan dengan struktur kalimat sederhana dan disertakan bahasa sehari-hari. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fauzan. Untuk slide selanjutnya yaitu bukti luar SS akan dipresentasikan oleh Amel. Baik, di sini ada bukti SS luaran 1 Salendia. Yang bukti luaran wajib itu ada bukti submit dan SS halaman awal artikel jurnal. Next. Lalu bukti SS luaran opsional itu ada berupa infografis, yaitu strategi persuasif iklan anti narkoba di media sosial sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. Baik, terima kasih. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu kesan dan pesan akan dipresentasikan oleh Nabila.
Baik, selanjutnya kesan dan pesan pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Kyo. Pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Kyo sangat menyenangkan. Materi disampaikan dengan jelas dan contoh yang diberikan relevan dengan kondisi saat ini sehingga mudah dipahami. Semoga Miss Kyo terus memberikan motivasi dan bimbingan agar kami semakin percaya diri dalam menulis karya ilmiah dan memahami kaidah kebahasaan dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Untuk link YouTube-nya sudah ada di PPT. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.